Titrasi merupakan suatu teknik analisa untuk mengetahui konsentrasi larutan asam atau basa. Nah, analisis dengan cara ini disebut juga dengan analisis volumetri karena yang diukur adalah volume dari asam atau basa yang terpakai dalam titrasi. Selanjutnya berikut ini adalah beberapa istilah dalam titrasi asam basa yang perlu teman-teman ketahui. Pertama, titran. Nah, titran adalah larutan baku atau larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti. Yang kedua, titrat, yang merupakan larutan yang dititrasi atau larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Berikutnya, titik ekivalen merupakan kondisi di mana asam dan basa tepat bereaksi, yaitu pada saat jumlah mol H+ dari asam yang bereaksi sama dengan jumlah mol OH- dari basa yang bereaksi. Kemudian titik akhir titrasi merupakan suatu kondisi saat indikator mengalami perubahan warna. Selanjutnya pada saat titik ekivalen jumlah mol H+ dari asam sama dengan jumlah mol OH- dari basa, maka pada saat tercapai titik ekivalen berlaku rumus MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B, di mana MA merupakan molaritas asam, VA merupakan volume asam, A merupakan valensi asam, MB merupakan molaritas basa, VB adalah volume basa, dan B adalah valensi basa. Nah, persamaan inilah yang kita gunakan dalam perhitungan untuk menentukan konsentrasi asam atau basa dalam titrasi. Kemudian berikut ini adalah alat-alat utama yang digunakan dalam titrasi asam basa: Stativ dan Glam, buret, serta Erlenmeyer. Nah, alat-alat ini dirangkai menjadi seperti gambar berikut ini. Lalu bagaimana langkah-langkah titrasi asam basa? Nah, sebagai contoh, misalnya kita melakukan praktikum untuk menentukan konsentrasi 20 ml asam HCl melalui titrasi menggunakan larutan NaOH 0,1 molar dengan tambahan indikator pp. Nah, dalam hal ini, NaOH-nya berperan sebagai titran atau larutan baku yang sudah diketahui konsentrasinya, dan HCl berperan sebagai titrat, yaitu larutan yang akan kita tentukan konsentrasinya. Nah, tahapan yang harus kita lakukan adalah pertama kita masukkan larutan baku NaOH ke dalam buret dengan bantuan corong hingga NaOH mencapai skala 0. Kemudian kita masukkan 20 ml HCl ke dalam Erlenmeyer dan kita tambahkan 2 tetes indikator pp. Selanjutnya, kita lakukan titrasi, yaitu larutan NaOH yang berada dalam buret diteteskan secara perlahan-lahan melalui keran ke dalam Erlenmeyer. Nah, pada saat ini Erlenmeyer digoyang-goyang sehingga NaOH dapat bereaksi dengan HCl. Berikutnya, penambahan NaOH ke dalam Erlenmeyer kita hentikan ketika sudah terjadi perubahan warna dalam Erlenmeyer. Perubahan warna ini menandakan telah tercapainya titik akhir titrasi atau titik ekivalen. Kemudian kita catat volume NaOH yang terpakai dengan melihat volume yang berkurang pada buret. Nah, sebagai contoh, misalnya volume NaOH yang terpakai adalah 40 ml. Kemudian kita hitung konsentrasi HCl-nya dengan persamaan MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B. MA-nya adalah molaritas HCl yang akan kita tentukan. VA-nya adalah volume HCl yang digunakan, yaitu 20 ml. A-nya adalah valensi asam. Masih ingat ya, HCl dalam air melepas 1 ion H+, sehingga valensi asamnya adalah 1. Atau bisa kita lihat dari jumlah atom H dalam senyawa HCl, yaitu 1. Kemudian MB adalah molaritas NaOH-nya, yaitu 0,1 molar. VB adalah volume NaOH yang terpakai, yaitu 40 ml, dan B adalah valensi basa. Masih ingat juga ya, bahwa NaOH melepas 1 ion OH- dalam air, sehingga valensi basanya adalah 1.
Atau bisa kita lihat dari jumlah OH dalam senyawa NaOH, jelas terlihat bahwa dalam NaOH terdapat 1 OH. Nah, kita substitusikan ke persamaannya, sehingga Ma dikali 20 ml dikali 1 sama dengan 0,1 molar dikali 40 ml dikali 1. Kita kali silang, maka Ma sama dengan 0,1 molar dikali 40 ml dikali 1 dibagi 20 ml dikali 1. Nah, hasilnya adalah 0,2 molar. Jadi, konsentrasi larutan HCl-nya adalah 0,2 molar.